Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Trinugraha dari kelas E Akuntansi akan memaparkan tugas 14 sebagai materi UAS pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu kebijakan fiskal. Buatlah soal kasus lengkap dengan jawaban 2 butir soal untuk materi pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Untuk soal pertama, diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi sebesar 2 juta rupiah, menyewa tanah sebesar 10 juta rupiah, pengeluaran usaha sebesar 14 juta rupiah, ekspor sebesar 16 juta rupiah, impor sebesar 6 juta rupiah, dan keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Pertanyaannya, berapakah besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran? Untuk jawabannya, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X kurang M sama dengan 20 juta ditambah 10 juta ditambah 14 juta ditambah 16 juta kurang 6 juta. Hasilnya adalah 54 juta rupiah. Jadi besarnya pendapatan nasional adalah 54 juta rupiah. Soal selanjutnya untuk pendapatan nasional yaitu nomor 2. Diketahui GNP suatu negara adalah sebesar 20 miliar 800 juta rupiah. Penyusutan 700 juta rupiah. Pajak tidak langsung sebesar 50 juta rupiah. Hitunglah besar NNI. Jawabannya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu NNI sama dengan GNP dikurangi penyusutan atau depresiasi dikurang pajak tidak langsung sama dengan 20 miliar 800 juta dikurang 700 juta dikurang 50 juta sama dengan 20 miliar 50 juta rupiah. Jadi besarnya NNI adalah 20 miliar 50 juta rupiah. Ke soal selanjutnya adalah buatlah soal kasus lengkap dengan jawaban 2 butir soal untuk materi perekonomian 4 sektor. Kita langsung saja ke soalnya untuk perekonomian 4 sektor. Untuk soal pertama, dalam rencana nomor 1. Dalam rencana perekonomian terbuka yaitu 4 sektor pada tahun 2014. Rencana belanja negara akan ditingkatkan dari tahun 2013, yaitu rencana pendapatan nasional sebesar 2.200 triliun rupiah, sedangkan pengeluaran agregat semua ditingkatkan dari tahun yang lalu dengan tujuan agar ekonomi dapat cepat berkembang. Dengan data sebagai berikut, konsumsi atau C sebesar 440 triliun rupiah. Pengeluaran pemerintah naik sebesar 30% dari pendapatan nasional akan digunakan untuk menaikkan gaji pegawai dari TNI, sedangkan investasi menjadi 35% dari pendapatan nasional guna memacu percepatan pertumbuhan industri dan ekspor barang dan jasa. Diharapkan lebih meningkat dari hasil investasi tersebut sebesar 25% dari pendapatan nasional, sedangkan impor barang dan jasa atau M akan dikurangi menjadi 10% dari pendapatan nasional. Berdasarkan data di atas, hitunglah A. Jumlah pengeluaran pemerintah atau G, B. Jumlah investasi akan digunakan, C. Jumlah ekspor dan impor, D. Jelaskan jika ekspor lebih besar dari impor yang didapatkan dari perhitungan saudara. Kita langsung membahas jawabannya. Yang pertama A. Untuk G sama dengan 30% Y. Atau kita masukkan ke dalam soal, yaitu 30% dikali 2.200 triliun. Hasilnya adalah 660 triliun. Jadi hasil dari G adalah 660 triliun. Untuk soal B, investasi sama dengan 35% dikali
Y atau 35% dikali 2.200 triliun. Hasilnya adalah 770 triliun. Jadi hasil dari investasinya adalah 770 triliun. Untuk C yaitu X sama dengan 25% kali 2.200 triliun sama dengan 550 triliun. Jadi untuk nilai ekspor sebesar 550 triliun. Untuk nilai impor yaitu M sama dengan 10% dikali 2.200 triliun. Hasilnya adalah 220 triliun. Jadi hasil dari rumus tersebut adalah 220 triliun untuk nilai impor. Untuk jawaban D, penjelasan dari mengapa impor lebih besar dari ekspor telah terlihat pada jawaban di atas berdasarkan penghitungan rumus. Baik, kita ke soal selanjutnya. Untuk perekonomian 4 sektor. Nomor 2. Dalam perekonomian 4 sektor berlaku keadaan sebagai berikut. Y sama dengan 100 tambah 0,8 YD. I sama dengan 100, G sama dengan 200, dan X sama dengan 400. Untuk T sama dengan 0,25 Y. M sama dengan 0,10 Y. Jadi jika dimisalkan Perek mencapai full employment pada Y sama dengan 1800, A. Tentukan fungsi konsumsi. B. Tentukan pendapatan nasional equilibrium. C. Untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimana perlu dibuat apabila yang pertama pajak yang dirubah, yang kedua G yang dirubah. D. Menyatakan kedudukan budget pemerintah pada equilibrium awal dan pada full employment. Nyatakan fungsi pajak yang baru. E. Bagaimana posisi neraca perdagangan luar negeri? F. Berapa nilai multiplier pengeluaran pemerintah? Baik, kita langsung membahas jawabannya. Untuk jawaban yang A, YD sama dengan Y kurang T. Dimasukkan ke dalam soal berarti Y sama dengan 0,25 Y sama dengan 0,75 Y. Untuk C sama dengan 100 ditambah 0,8 dikali 0,75 Y sama dengan 100 tambah 0,6 Y. Jadi untuk hasilnya adalah telah tertera di PowerPoint tersebut. B. AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M sama dengan 100 dikurang 0,6 Y tambah 100 tambah 200 tambah 400 tambah 0,1 Y sama dengan 800 ditambah 0,5 Y. Y sama dengan AE. Y sama dengan 800 tambah 0, Y. 0, Y sama dengan 800. Y sama dengan 1600. Jadi nilainya adalah 1600. Nilai Y adalah 1600. Untuk C, untuk kemungkinan pertama yaitu C sama dengan 100 ditambah 0,8 dalam kurung Y kurang 0,25 Y tambah T sama dengan 100 tambah 0,8 dalam kurung 0,75 Y kurang T sama dengan 100 tambah 0,6 Y kurang 0,8 T. AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M sama dengan 800 tambah 0,5 Y kurang 0,8 T. Jadi kita pindahkan 0, Y-nya ke sebelah kiri yang di sini menjadi 0,5 dikali 1800 sama dengan 800 kurang 0,8 T. Jadi hasilnya 900 sama dengan 800 kurang 0,8
8T sama dengan 100 sama dengan 0,8T. Jadi hasilnya min 125 sama dengan T. Selanjutnya, untuk kemungkinan yang keduanya adalah 2. G sama dengan 200 tambah G1. AE sama dengan 800 tambah 0, Y tambah G1. Kita pindah ruaskan. Kita lanjut ke mencari Y. Y sama dengan AE. Berarti Y sama dengan 800 ditambah 0,5 Y tambah G1. Kita pindahkan 0,5 Y sama dengan 800 tambah G1. Kita kalikan 0,5 menjadi 900 sama dengan 800 tambah G1. Berarti 900 kita kurang dengan 800 menjadi 100 sama dengan G1. Maka pemerintah akan menambah pengeluaran pemerintah sebesar 100. Untuk jawaban D. Pertama, kedudukan budget awal equilibrium sama dengan T kurang G. Sama dengan 0,25 Y dikurang 200. Untuk Y 1600 berarti 0,25 dikali 1600 kurang 200. Hasilnya 400 kurang 200 jadi 200 surplus. Yang kedua, kedudukan budget pada full employment. T sama dengan G. Sama dengan 0,25 Y dikurang 200 tambah 100. Jadi 0,25 kali 1800 kurang 300 menjadi 450 dikurang 300. Hasilnya adalah 150 surplus. Selanjutnya yaitu kedudukan budget jika menggunakan kondisi I sama dengan T kurang G sama dengan min 125 ditambah 0,25 Y dikurang 200. Berarti 0,25 dikali 1800 dikurang 325 sama dengan 450 dikurang 325. Hasilnya adalah 125 surplus. Fungsi pajak baru sama dengan min 125 tambah 0,25 Y. Posisi neraca perdagangan sama dengan X kurang M sama dengan 400 dikurang 0,1 Y. Berarti sama dengan 400 dikurang 0,1 Y dikali 1600. Hasilnya 400 kurang 160 sama dengan 240 surplus. F, nilai multiplier sama dengan sigma Y dibagi dengan sigma G. Sama dengan hasilnya adalah 200 per 100 sama dengan 2. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.